Gora-gora aku di mana? Di mana? Putri. Sendirian kah sendirian? Sendiri. Nggak ada teman di atas. Gimana rasanya kalian pergi naik gunung, tapi salah satu dari rombongan kalian ternyata bukan manusia? Ini cerita bukan sembarang cerita. Ini adalah kisah nyata. Jadi sekarang silahkan kalian duduk dengan tenang, dengarkan dengan baik dan selamat datang di Haluan Misteri. Sendirian kah sendirian? Sendiri. Nggak ada teman di atas. Gunung itu tempat di mana hidup dan mati terkadang berbaur. Ada cerita tentang seorang pendaki yang membawa teman baru, tapi ternyata teman itu bukanlah manusia biasa. Ini kisah tentang sebuah pendakian yang berubah menjadi mimpi buruk. Tentang bayangan yang mengikutimu, bahkan ketika kau sudah tidak bisa lagi melihatnya dengan mata. Sebut saja namanya Raka, seorang pendaki berpengalaman. Tapi kali ini dia dan 5 temannya mendapatkan ajakan mendaki dari Dedi, sang penggagas rencana. Dalam rombongan itu ada satu orang baru yang tiba-tiba masuk ke dalam grup. Ia bernama Iwan. Iwan bergabung hanya beberapa hari sebelum keberangkatan dan tidak seorang pun curiga sesuatu yang aneh tentang dia. Hari pendakian pun tiba. Mereka berangkat menuju base camp melalui jalur Gajah Mungkur. Jalur yang ternyata belum ada di peta. Masih sangat jarang orang yang tahu. Tapi anehnya sesampainya di sana, Iwan sudah sampai terlebih dahulu. Raka menatap Iwan dengan bingung. Dia tahu dari mana ya base camp ini? Gak mungkin. Tapi saat itu gak ada yang berani bertanya langsung. Mereka semua menganggap itu adalah kebetulan. Malam pertama di base camp, suasananya terasa biasa. Sampai saat Iwan berwudu untuk sholat, air yang menyentuh tangannya tidak membuat kulitnya basah. Tangannya tetap kering, seperti ada tembok yang tidak terlihat untuk menolak air. Urutan wudunya juga tidak wajar, tercepat-cepat dan terputus-putus, seperti sedang berusaha meniru tanpa memahami maknanya. Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia memaksakan diri untuk diam. Pendakian pun berlanjut ke pos pertama, dan sampai di Watu Talang, tempat mereka mendirikan tenda, Iwan pelan-pelan mulai berubah. Dia mulai menjadi pendiam. Dia jarang makan dan sering terlihat menggigil meski cuaca tidak begitu dingin. Malam-malam berikutnya Iwan sering menghilang. Raka dan Dedi pernah menemukannya duduk sendiri di pintu masuk jalur. Iwan menatap kosong ke arah kota di kejauhan. Tatapannya seperti terperangkap di dunia lain. Tapi saat ditanya, Iwan hanya menoleh tanpa berkata sepatah kata pun. Keanehan lain pun muncul saat perjalanan menuju puncak. Tubuh Iwan tampak lemah, tapi langkahnya tetap mantap, seolah ada tenaga yang tidak wajar menggerakkannya. Wajahnya berubah pucat, dingin seperti mayat. Di puncak, ia bahkan bisa meminum kopi yang panas yang baru saja diseduh, tapi dia tidak sedikit pun merasakan rasa panas. Tidak ada reaksi sakit, tidak ada gerakan refleks, seolah ia bukan manusia biasa. Perjalanan turun pun membawa misteri yang lebih dalam. Dalam perjalanan, Iwan semakin menjauh dari rombongan. Iwan berjalan lebih cepat dengan alasan merasa sakit.
Pada akhirnya rombongan kehilangan jejaknya. Sesampainya di base camp, Iwan sudah berpamitan untuk pulang lebih dahulu. Tapi penjaga base camp menatap mereka dengan ekspresi yang aneh. Saya tidak melihat siapapun yang turun lewat jalur ini. Dari semalam kosong, tidak ada yang turun, kata penjaga base camp. Raka dan teman-temannya mulai merasa ketakutan. Mereka tersesat dan entah bagaimana mereka sampai di Purworejo, jauh dari jalur yang seharusnya. Dengan penuh kecemasan, mereka memutuskan mengunjungi rumah Iwan. Sesampainya di sana, suasana rumah penuh duka. Bendera kuning berkibar dan suara tahlilan memenuhi udara malam. Adik Iwan membuka pintu dengan matanya sembab, lalu berkata lirih, "Mas Iwan udah meninggal sepekan yang lalu. Mas Iwan kecelakaan di gunung." Hening, semuanya hening, semuanya terdiam. Raka menatap teman-temannya, mereka baru sadar sesuatu yang mengerikan. Selama pendakian, mereka ditemani oleh sesuatu yang bukan Iwan. Sesuatu yang menyerupai manusia, tapi bukan dari dunia ini. Gunung Sumbing menyimpan rahasia yang lebih gelap dari kabutnya. Jika kamu berani mendaki lewat jalur Gajah Mungkur, ingatlah, tidak semua yang berjalan di sampingmu adalah manusia. Ada yang seharusnya tidak ikut turun dan lebih baik dibiarkan ia tetap di sana. Jangan pernah mencoba mengerti apa yang tidak bisa dijelaskan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita horor dari Haluan Misteri berikutnya.